lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD dan juga GBP USD. Oke, untuk falas ini memang kita update-nya agak jarang ya, karena pergerakannya tidak secepat dari XAU USD. Kalau untuk XAU USD memang saya update-nya setiap hari ya, tapi kalau untuk falas ini jadwal update-nya itu di hari Minggu ya, atau di hari Sabtu. Lalu akan saya update lagi itu di hari Rabu dan juga hari Jumat. Ya, itu adalah jadwal update untuk falas. Jadi seminggu itu bisa dikatakan 3 kali update gitu. Tapi kalau untuk si gold ini sendiri ya kita akan update setiap hari ya. Saya akan usahakan. Jadi kalau nggak ada halangan pasti akan selalu saya update untuk si gold ini sendiri gitu. Nah untuk yang falas ini, untuk kedepannya ya, ketika di luar jam update YouTube ya, atau di luar hari jadwal update YouTube, itu akan saya bagikan mappingnya intraday itu di channel Telegram Jurnal Trading ID dan juga di channel Instagram ya, Jurnal Trading ID gitu. Baik saya akan bagikan berupa story ya untuk Instagram ataupun post nantinya gitu. Oke, itu mengenai jadwal update ya yang ingin saya infokan kepada kalian. Langsung masuk ke technical analysis ya. Jadi kalau untuk Euro USD ini dan juga GBP USD ya, jadi kita akan bahas dulu. Nantinya kita juga mau bahas mengenai DXY karena dia itu juga pair mata uang ya. Jadi kita akan sekalian bahas DXY juga. Lalu kalau kita lihat ya untuk si Euro USD ini, kita bisa main pakai di sini ya, CSM ya, kalau kalian tahu itu currency strength meter ya, itu ada currency strength meter. Nah ini ya, jadi ada CSM currency strength meter, ini bisa kita pakai untuk bermain pair falas gitu. Jadi untuk ini pun sudah terbit, untuk videonya udah tayang di channel YouTube Jurnal Trading ID. Kalian bisa akses melalui link JTSC ya, itu sudah ada di deskripsi, atau kalian bisa klik dulu masuk ke profil kami ya di Jurnal Trading ID di YouTube, channel YouTube-nya. Lalu nanti search di playlist dan di situ ada JTSC gitu. Jadi kalian bisa search di situ, itu ada ya mengenai cara pakai CSM ini, karena memang cukup membantu, apalagi kalau kita trading falas ya, atau minor pair maupun major pair, itu cukup membantu sekali gitu. Oke, kemudian kita lihat dulu ya untuk si euro ini secara technically. Kalau kita lihat untuk technical si euro itu masih downtrend gitu. Bahkan kalau kita lihat di daily-nya ya, itu dia sudah ganti trennya. Ya, dia sudah ganti tren, yang tadinya dia uptrend sekarang berubah jadi downtrend. Kenapa? Karena dia berhasil break dari current low yang ada di sini gitu, di harga 838 sampai 870. Nah, ini di break sama dia. Karena di sini dia membuat swing high yang baru ya, maka ini adalah current low-nya dia. Nah untuk sehari current low-nya udah di break. Jadi secara tren kita sudah lihat untuk daily dia sudah ada pergantian tren ya, sudah ada pergantian di downtrend, dan ini masih masuk masa transisi tren gitu. Jadi kalian harus ketahui ini masih masuk masa transisi tren, belum benar-benar dia berganti trennya, tapi masuk masa transisi. Artinya selama masa transisi ini bisa saja trennya itu berbalik lagi ke uptrend gitu, selama belum ada yang namanya boss gitu. Oke, selama belum ada boss dia masih masuk ke dalam kategori transisi. Kecuali kalau sudah ada boss, artinya dia sudah membuat struktur harga baru lagi ya. Boss itu misalkan dia naik, turun lagi, dia buat swing low yang baru ya, dia break dari current low-nya dia. Nah itu kita sebutnya boss. Nah itu baru valid kalau kita bilang mau downtrend ya. Kalau ini itu masih masuk masa transisi trend. Jadi ini baru ada chots ya, tapi belum ada bossnya gitu. Dan ini belum tentu ada boss, karena kalau sudah ada boss sudah pasti ada chots. Tapi kalau baru ada chots belum tentu ada bossnya gitu. Karena ini baru masuk ke dalam change of karakternya aja gitu. Ya kemudian kita lihat lagi ya untuk candle weekly-nya ya, itu kalau kita lihat secara susunan ya, kalau weekly ini masih uptrend gitu. Justru untuk weekly ini dia harus break dulu nih dari 673 ya sampai 638, dia baru bisa dikategorikan downtrend di sini. Dia mesti break ini dulu gitu. Jadi secara trend untuk weekly dia masih uptrend gitu.
Kalau weekly sendiri sih memang time frame-nya itu lebih akurat biasanya gitu ketimbang time frame kecil. Lalu kalau kita lihat di sini berarti untuk si untuk si Euro USD gitu. Aduh, kebanyakan XAU nih guys. Nah, untuk si Euro USD ini masih dalam kategori uptrend ya. Ini ya untuk mingguannya gitu. Jadi kalau kita mau nge-buy pun ya jangan takut sebenarnya karena posisi weekly-nya ya uptrend gitu. Cuma saya mau kasih tahu ya info di sini. Saya mau infokan kalau untuk supportnya yang bisa kita ambil untuk peluang buy itu kurang lebih di 733, 778. Nah, ini untuk supportnya. Kemudian kalau untuk next supportnya lagi yang cukup aman, ini saya udah tanda ini. Oke, mungkin kita bisa kasih warna biru aja ya untuk support buy-nya ya di sini. Itu ada di 638, 673 gitu. Nah, ini untuk support buy-nya dia. Jadi kalau kita nggak nge-buy di sini, kita bolehlah ngambil buy di sini gitu. Cuma ini kan kategorinya lumayan high risk ya. Karena kalau kita lihat juga ini hampir 50 pip ya dari range harganya, dan itu cukup jauh gitu. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini buy paling aman di sini di bawah ya. Kemudian kalau untuk selling point, kalau selling point karena ini dia baru break ya, baru break out dari area supportnya, ini jadi area resisten kan. Ini bisa jadi area selling point di 8382 atau 870 ya, bisa jadi selling pointnya. Kemudian di 920, 949 itu juga bisa jadi selling point. Untuk amannya itu ada di 10.200 ya, sampai 10.550 gitu. Jadi ada 3 selling point: high risk, low risk, medium risk. High risk, medium risk, low risk gitu. Seperti biasa ada 3 gitu. Lalu kalau untuk buy point yang tadi saya bilang ini 1, ini 2. Jadi cuma 2 aja. Saya cuma ngambil di supportnya aja untuk buy point. Jangan terlalu ganas juga ya kita trading. Saya minggu depan juga cukup banyak news. Itu kalau untuk news kita sudah bahas di video XAU USD. Jadi kalian boleh cek aja untuk XAU USD tanggal 28 Agustus 2023. Di situ kita ada bahas news, potensi news dan sebagainya gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi nih. Kita mau lihat lagi mengenai DXY. Wah, indeks dolar ya. Indeks dolar atau DXY ini kalau kita lihat untuk time frame kecil 4 jam ini masih uptrend. Kemudian kalau untuk si Euro USD 4 jam dia downtrend. Jadi ya sebagai informasi tambahan untuk DXY dan juga Euro USD itu mereka 1:1 pergerakannya gitu. Jadi kenapa sih kita sebut ini 1:1? Karena kalau DXY-nya naik, otomatis si Euro USD juga akan turun gitu. Begitu pula dengan pair USD pair yang belakangnya USD gitu. GBP USD ya kan, Euro USD, XAU USD. Nah, itu kalau DXY-nya naik, itu dia pasti turun gitu. Tapi sometimes contoh lah kita ambil XAU USD, terkadang itu dia bisa mengikuti DXY. Kenapa begitu? Karena si XAU USD ini itu adalah pair komoditas gitu, bukan pair falas. Jadi beda ya gitu. Walaupun dia itu sama-sama dipasangkan dengan USD, tapi XAU USD ini adalah komoditas gitu. Jadi kita nggak bisa sama ratakan, oh Euro USD, DXY, kalau DXY naik Euro USD turun, berarti XAU USD juga sama. Tidak bisa begitu gitu. Karena XAU USD ini karena dia komoditas, dia itu dipengaruhi juga sama beberapa negara lain. Salah satunya adalah negara penghasil emas gitu, Kanada, Jepang gitu, Australia gitu. Karena negara-negara ini dia juga kan menghasilkan emas gitu kan. Ini bisa mempengaruhi si gold ini juga gitu. Lalu di luar negara penghasil emas itu ada apa lagi sih? Sentimen ekonomi ya kan, sentimen pasar global gitu. Itu juga bisa mempengaruhi XAU USD. Jadi memang cukup banyak ya potensi yang sangat mempengaruhi si nilai jual atau nilai tukar si emas ini gitu. Makanya terkadang ada lihat nih DXY, XAU USD hijau gitu. Wah, itu sama-sama naik. Artinya kedua itu positif gitu. Berarti si XAU USD juga dibeli ya sama orang-orang, tapi mereka juga beli dolar gitu. Tapi secara normalnya kalau kita lihat di forex ini, harusnya
Untuk yang belakangnya USD itu turun gitu. Harusnya juga berarti untuk DXY sama XAU, kalau DXY naik, XAU USD itu turun. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke DXY. Jadi ini DXY ini kan Euro USD. Ya, DXY ini masih uptrend nih kalau kita lihat. Oke, DXY masih uptrend gitu. Dan dia juga udah nyampe di resistennya dia di sini. Resisten 4 jam ya kalau kita lihat di sini. Tapi sebelum kita lihat lebih dalam mengenai 4 jam ini, kita coba cek dulu deh untuk daily-nya. Nah, ini juga termasuk resisten daily. Jadi ini resisten yang cukup kuat kalau kita lihat ya. Next resistennya itu di mana? Nah, next resisten itu ada di sini di 105.6 gitu. Jadi begitu dia break dari 104.6, dia akan lanjut 100 pip ke atas ya. 100 pip loh ini lanjutnya sampai ke 105.6. Ya, itu dia ngambil resisten yang ada di sebelah sini. Oke, di sini ini the next resisten dia. Artinya untuk si DXY ini kok dia lanjut naik, berarti si Euro USD ini juga lanjut turun sampai kemana? Ke sini. Pas nih 673 ya sampai 638. Dia turun ke sini. Kita baru cari ancang-ancang untuk masuk buy ya, dengan target di 733 778 sampai tertingginya ya, kita mah nggak muluk-muluk ya, nggak usah terlalu tinggi lah, sampai 838 atau 870 aja di sini gitu ya. Itu kalau dari DXY sama Euro USD. Tapi untuk minggu ini ya sebenarnya saya masih looking for buy juga sih ini, karena kan posisinya masih uptrend ya. Nah, ditambah lagi kalau kita lihat weekly juga sepertinya kalau kita perhatikan dari pola-polanya dari yang sebelum-sebelumnya di sini, ini kan dia juga udah mencapai trend line-nya dia. Jadi mendekati trend line ini, kita akan cari posisi setup buy dulu ya sampai dia bisa nantinya kalau break dari 733 baru kita cari setup untuk posisi sell gitu. Oke. Untuk Euro USD clear. Kalau kalian masih kurang clear, kalian boleh tanyakan di kolom komentar atau boleh DM saya di channel Telegram ya. Melalui channel Telegram di situ ada link untuk DM ke Juna Trading ID, nanti akan dibalas admin saya dan nanti saya juga bisa baca untuk DM kalian gitu. Oke, kita lanjut ke GBP USD. GBP USD ini sempat saya bahas juga ya untuk beberapa hari kemarin. Dan di Telegram juga ada ya, kita sempat dapat buy juga dari berapa ya kemarin itu, dapat buy di 25 ya 65 sampai ke 2650, jadi kurang lebih 100 pip gitu. Nah, ini kalau kita lihat, untuk GU ini akhirnya dia keluar juga dari sideways dia ya. Ini sideways range dia untuk GU. Begitu dia turun, ini kan dia ada trend line nih. Kalau kita lihat, nah ini dia jebol trend line di sini. Begitu dia jebol trend line, dia turun langsung ke area 2600 ya sampai 2629. Ini kita sempat ada masuk buy. Kemudian ini kita juga masuk buy lagi gitu di hari Jumat gitu ya. Jadi ada dua nih untuk masuk buy-nya gitu. Dan puji Tuhannya kita keduanya profit ya. Untuk minggu ini kita full profit semua juga di channel premium ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah ikut analisa kami yang di luar channel premium ya. Kalian juga bisa merasakan profit seperti yang kami rasakan gitu ya. Sebenarnya bukan gimana ya, cuma saya mau berterima kasih aja gitu kepada kalian yang udah support channel Juna Trading ID hingga saat ini ya kan. Dan terima kasih banget untuk kalian yang sudah pakai analisa dari saya yang sudah saya paparkan di channel YouTube. Dan kalau kalian ada profit pun saya yang senang gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi untuk GBP USD. Oke, sebelum kita lanjut ya, cuma kita mau lihat dulu untuk weekly-nya ya, karena ini kan video weekly gitu. Jadi kita mau cari dulu nih pandangan weekly kita. Kalau untuk weekly si GU ini masih uptrend juga ya teman-teman ya di sini ya. Dia masih uptrend juga. Lalu kalau kita lihat supportnya itu untuk GU ini itu ada di 2327 ya. Jadi di sini support trend line-nya dia, atau support struktur harga gitu. Kemudian ini kan support terdekat gitu. Nah, ini 2494 atau 25 ya 13. Ini adalah area support dari daily-nya dia gitu.
Nah ini dari daily. Jadi kalau kita perhatikan untuk daily dia sudah uptrend, tapi udah downtrend. Tapi kalau untuk weekly dia masih uptrend gitu. Jadi ini adalah minor trendnya dia. Kalau kita ukur dari weekly gitu. Nah ini kalau kita lihat memang masih ada potensi untuk ambil buy sebelum dia bisa break dari 23 ini gitu. Kalau dia udah break dari 23 ya udah kita cari posisi sell terus gitu sampai turun ke bawah kurang lebih di 18-an. Nah ini 23 ke atas kita masih coba fokus untuk buy. Cuma kalau ini kan dia ada support terdekat ya. Nah paling saya akan buy itu di dua area ini ya, kemungkinan besar yaitu di 2565 atau sama di 2441 ini sebagai areanya. Kemudian kita juga akan cari buy lagi itu di 2494 sama 2513 gitu. Nah ini kedua ini adalah area buy. Ini high risk, low risk. Kalau untuk medium risk saya jujur belum nemu ya. Tapi coba kita lihat lagi di 4 jam. Ada sih low risk ya. Cuma cukup jauh gitu. Ya, jadi kurang lebih kalau untuk low risk saya itu, kalau saya pribadi ya, saya mengambil di sini. Nah ini untuk low risk ya, di 2375 ya, 2375 sampai 2394. Nah ini untuk low risk ya. Jadi jujur ya, ini pandangan pribadi saya dan juga mapping pribadi yang saya coba sharingkan kepada kalian. Jadi saya kemungkinan besar akan ambil lagi di sini. Tapi kalau mau lihat lebih dekatnya, kita bisa ambil di 2448 ya, 2448 sampai sini. Ini 2429 gitu. Tapi ini short aja sih, ini enggak, bukan area support yang kuat banget gitu. Ini short aja gitu. Oke, itu ya. Nah, kemudian ini untuk buy 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 area untuk kita buy. Tapi ini masih butuh konfirmasi ya guys ya. Jadi jangan kalian langsung taruh buy limit gitu. Nanti kata Bang Johar ini buy, kita langsung buy aja full margin. Wah, bahaya itu. Jadi kita buy-nya itu nanti bertahap gitu. Dan kita akan tunggu konfirmasi baru buy. Soalnya dari keempat area ini ya belum tentu bisa kepake semua gitu. Sometimes juga langsung ditembus sama dia. Jadi itu kenapa saya bilang butuh hati-hati, karena area-area ini itu hanya referensi dari saya gitu, bukan saya bilang buy katanya akan buy gitu. Kadang saya juga kalau misalkan nyampe di area saya pun saya nggak langsung nge-buy gitu. Saya akan wait and see dulu sampai memang benar ada rejection, ada konfirmasi di time frame kecil 15 atau 5 menit baru saya masuk di sana gitu. Oke. Kemudian kalau untuk selling point, nah kalau kita ngomongin selling point itu saya masih coba fokus lihat di 26 ya, 2665 sama 2683. Kemudian ada lagi di 2772 sampai 2796. Lalu yang terakhir itu ada di 2881 sampai 282903 gitu. Yang terakhir itu di sini 2979 sampai 30.000. Nah, ini untuk selling pointnya. Oke, jadi kita coba mungkin warnanya ya, warnanya kita bedain dikit. Selling point kita pakai warna kuning. Ini kita pakai warna kuning aja. Nah ini kuning artinya kita selling point kita, tapi ini mesti dilihat dulu ya teman-teman ya. Kalau untuk buy point kita di sini warna hijau aja gitu. Oke, ini hijaunya beda ya. Bentar. Nah ini kita pakai hijau aja untuk buy point kita gitu. Oke ya, jadi itu ya kalau dari saya mengenai GBP USD dan juga Euro USD. Ini outlook saya untuk 1 minggu ke depan ya, jadi kalian boleh pakai juga. Semoga dengan ada video ini bisa mereferensikan kalian atau menambah pandangan kalian mengenai mengenai GBP USD dan juga Euro USD, dan juga terutama untuk XAU USD itu sudah terbit videonya, sudah tayang di channel YouTube saya. Terima kasih untuk kalian sudah menonton, dan kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Juno Trading ID. Tapi kalau kalian tidak suka, boleh banget kalian dislike, tidak masalah gitu. Oke, terima kasih, sekian dari saya dan sampai jumpa pada video berikutnya.